Oke, hari ini ketemu lagi dengan Ustazah Ririn. Hari ini kita akan belajar tentang IPS. Ini pertemuan pertama kita ya di kelas 6 ya. Materi pertama akan Ustazah lanjutkan dengan menampilkan PowerPoint ya. Apa sih materi utamanya? Silakan disimak. Oke, materi pertama pada IPS adalah karakteristik, geografis, dan kehidupan negara-negara ASEAN. Pada materi ini akan Ustazah bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tentang organisasi ASEAN. Yang kedua, karakteristik negara ASEAN. Yang ketiga, masalah sosial negara ASEAN. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang organisasi ASEAN. Pengertian: ASEAN merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antar negara di Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi regional karena anggotanya berada di wilayah yang sama, yaitu wilayah kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan atas dasar atau berlandaskan Deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967. Jadi, bisa dikatakan bahwa ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh 5 perwakilan negara pendirinya. Latar belakang berdirinya ASEAN yang pertama adalah persamaan letak wilayah. Anggota dari organisasi ASEAN adalah negara-negara yang terletak di wilayah yang sama, yaitu wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, latar belakangnya adalah persamaan nasib. Persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa asing. Jadi, hampir semua negara-negara yang ada di Asia Tenggara pernah dijajah oleh bangsa asing, kecuali satu negara, yaitu negara Thailand. Jadi, negara Thailand ini tidak pernah dijajah oleh bangsa lain atau bangsa asing. Latar belakang yang ketiga adalah persamaan ekonomi dan budaya. Karena letak wilayah yang sama, otomatis kondisi geografis negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki persamaan. Kondisi geografis ini nanti mempengaruhi juga sumber daya alam yang dihasilkan, kondisi alam yang ada di negara-negara tersebut, sehingga dapat dikatakan kondisi geografis ini, sumber daya alam yang ada itu nanti mempengaruhi perekonomian yang ada di negara tersebut. Contoh seperti di Indonesia, di Malaysia, dan beberapa negara anggota ASEAN lainnya. Pertanian merupakan mata pencarian utama ya bagi penduduk atau masyarakat di negara tersebut. Tapi ada juga seperti Singapura, perekonomiannya disokong oleh bidang industri karena di sana agraris tidak mendukung. Kemudian persamaan budaya. Budaya yang ada di negara-negara ASEAN memiliki persamaan. Bisa kalian lihat dari agama yang berkembang di negara-negara ASEAN. Hampir semua negara-negara anggota ASEAN ada agama Islam yang berkembang dengan pesat atau mayoritasnya berpenduduk agama Islam. Kemudian Kristen, Hindu, Buddha ya. Kemudian bangunan candi yang ada di Indonesia juga bisa kita temui bangunan candi di Kamboja. Ini menunjukkan bukti bahwa adanya persamaan budaya yang ada di negara-negara Asia Tenggara.
Latar belakang yang keempat, persamaan kepentingan, yaitu mengarah terwujudnya kemajuan, kemakmuran, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Kepentingan yang sama, ingin mewujudkan negara yang maju, negara yang makmur, negara yang damai di kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi ini latar belakang berdirinya ASEAN. Pendiri Deklarasi Bangkok tadi ditandatangani oleh 5 perwakilan negara pendirinya. Yang pertama ada Indonesia, saat itu diwakili oleh Menteri Luar Negerinya yaitu Bapak Adam Malik. Kemudian ada Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia pada saat itu jabatannya, yang mewakili Malaysia ya. Kemudian ada S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri dari Singapura. Kemudian ada Narcisco Ramos dari Filipina, Menteri Luar Negeri dari Filipina. Dan ada dari Thailand, Menteri Luar Negerinya adalah Tanat Koman. Itu tadi adalah tokoh-tokoh yang mewakili 5 negara pendandatanganan Deklarasi Bangkok atau 5 negara sebagai pendiri ASEAN. Jadi 5 negara sebagai pendiri ASEAN ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Dengan ditandatangannya Deklarasi Bangkok, otomatis 5 negara ini menjadi anggota ASEAN yang pertama. Lambang dari ASEAN memiliki makna, simbol atau arti dari lambang yang ada. Berikut adalah lambangnya, dan yang pertama ada makna dari 10 tangkai. Jadi pada lambang ini ada 10 tangkai padi yang diikat yang berada di tengah. Itu melambangkan cita-cita pelopor pembentuk ASEAN, yaitu bersatu dan bersahabat. Jadi cita-citanya terbentuknya organisasi ASEAN adalah mewujudkan negara-negara yang bersatu dan bersahabat. Kemudian ada lingkaran biru atau bulatan biru memaknai kesatuan ASEAN ya, kesatuan negara, kesatuan tujuan dari ASEAN. Sedangkan warna pada lambang ini, pada warna biru bermakna keamanan dan kestabilan. Keamanan dan kestabilan di negara-negara ASEAN dan keamanan dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara. Warna merah pada lambang ini bermakna semangat dan dinamisme, semangat untuk mewujudkan tujuan dari ASEAN. Warna kuning pada tangkai padi melambangkan kemakmuran, cita-cita atau tujuan dari latar belakang dari berdirinya ASEAN adalah mewujudkan negara-negara yang makmur ya, negara-negara yang maju. Kemudian warna putih melambangkan atau bermakna ketuhanan atau keaslian. Nah, ini adalah lambang dari ASEAN. Selanjutnya kita masuk di tujuan. ASEAN didirikan dengan tujuan yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya yang ada di negara-negara ASEAN agar perekonomiannya tumbuh dengan cepat sehingga memajukan negara tersebut. Kemudian tujuan yang kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan, menciptakan perdamaian antar negara di Asia Tenggara sehingga tercipta kawasan yang stabil, kawasan yang damai, bebas dari konflik. Tujuan yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan rasa saling membantu bidang iptek.
Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masing-masing negara anggota ASEAN berbeda-beda. Oleh karena itu, anggota ASEAN ini bekerja sama membantu negara-negara yang ipteknya belum maju agar kemajuan iptek ini bisa dirasakan bersama-sama di seluruh negara ASEAN. Tujuan yang selanjutnya yang keempat yaitu memelihara kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Jadi, negara-negara anggota ASEAN ini juga melakukan atau mengadakan kerjasama atau bergabung dengan organisasi-organisasi internasional yang lainnya. Begitu juga dengan organisasi regionalnya. Tidak hanya sebatas organisasi ASEAN saja. Tujuan yang kelima, meningkatkan stabilitas dalam bidang politik dan keamanan, menciptakan negara-negara yang stabil, mewujudkan politik yang aman, sehingga terciptalah keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Itu merupakan tujuan. Anggota pada saat berdirinya tadi, ASEAN beranggotakan 5 negara ya, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tahun 1984. Kemudian anggota ke-7 dari organisasi ini adalah Vietnam yang bergabung pada tahun 1995. Disusul pada tahun 1997 ada negara Myanmar dan Laos yang bergabung, dan pada tahun 1999 ada negara Kamboja yang bergabung menjadi anggota ASEAN yang merupakan anggota ke-10. Oke, coba dicek kira-kira ada berapa sih negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan ada tidak negara yang belum bergabung menjadi anggota ASEAN. Oke. Nah, dari penjelasan tadi, coba Ustazah punya sesuatu buat kalian, yaitu apa? Kegiatan mandiri. Nah, yang pertama adalah gambarlah lambang ASEAN di atas kertas A3. Setelah digambar, jelaskan arti lambang ASEAN seperti yang Ustazah jelaskan tadi ya. Kemudian tuliskan nama negara-negara anggota ASEAN. Tugas ini silakan difoto dan dikirim via tim pada folder IPS tugas 1. Boleh dihias, silakan berkreasi. Oke? Sekian. Thank you. Wassalamualaikum. Selamat belajar dan tetap semangat. Dan yang terpenting, tetap jaga ibadahnya. Oke, sudah terima penjelasan kan gimana? Sudah ada bayangan kan apa itu ASEAN itu? Dan tugas yang untuk minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya sudah jelas kan? Dibaca lagi kalau masih belum jelas dan disimak lagi PPT dari Ustazah ya. Selamat mengerjakan, tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga ibadahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.